Shalom dan selamat sejahtera saudara. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah penghakiman. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17 menyatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Menurut nubuatan, penghakiman dimulakan pada tahun 1844 ketika Yesus masuk ke bait suci untuk menjalankan penghakiman ke atas dunia. Kita tidak tahu bilakah masa penghakiman diakhiri, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa apabila ia diakhiri, maka pintu anugerah Tuhan akan tertutup, di mana tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 menyatakan betapa pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menghadap penghakiman sebelum terlambat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kehancuran dunia akan berlaku selepas penghakiman, dan untuk mendapat keselamatan, kehidupan kita harus suci dan saleh. Mungkin saudara bertanya, apakah perkara dalam hidup yang akan dibawa ke dalam penghakiman? Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang perkara dalam hidup yang akan dibawa ke dalam penghakiman. Yang pertama adalah perbuatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 menyatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang kedua, perkataan. Dalam Matius 26 ayat 13 menyatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yang ketiga, rencana dalam hati atau angan-angan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5 menyatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang keempat, perbuatan tersembunyi. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 17 menyatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oleh itu saudara, berhati-hatilah dengan amalan perbuatan, perkataan, rencana dalam hati, dan perbuatan tersembunyi. Semuanya itu akan Tuhan hadapkan ke penghakiman. Semoga renungan ini dapat memberikan manfaat dan berkat kepada Anda dan sekeluarga. Tuhan memberkati.